Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semua yang melihat video saya. Pada video kali ini nama saya Frankie Octanio Marcelino. Saya sekarang ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan, dan sekarang ini saya sedang melakukan uji kinerja, yaitu mengajar di SMP Krista Mitra, dan sekarang ini saya juga statusnya sebagai mahasiswa dari LPTK Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada tanggal 4 Desember pukul 11.30 saya sudah melaksanakan uji kinerja mengajar di kelas 8, di mana di kelas 8B ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu kurangnya atau rendahnya literasi peserta didik, sehingga di sini saya melaksanakan uji kinerja untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan soal-soal HOTS pada peserta didik. Demikian Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada UKIN untuk hari ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Oke, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai, kita mau awali dengan berdoa, ya. Ayo Niko, silakan. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami memulai pelajaran informatika. Allah memberkati kami agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Allah memberkati Pak Franky agar dia bisa mengajar kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, sukses sehat selalu ya Niko. Iya. Oke, ikuti apa yang Bapak katakan. Simpel kan? Simpel. Ya, ikuti. Apel, 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 nanas, nanas. Apel, 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 nanas, nanas, nanas. Kan? Kebalik kan? Apelnya berapa kali? 3. Kita ulangi lagi ya. Jesse nggak fokus nih. Ya Jesse, fokus dulu ya Jess. Fokus. Satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul 2 ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Pepatah bilang buku itu adalah jendela dunia. Kesannya cuma baca-baca, nggak ada maknanya, nggak ada meaningnya. Mungkin kita lihat ngapain sih lebih asik main game. Padahal kalau kamu membaca buku yang kamu suka, misalnya kamu suka game, kamu bisa bikin game yang lebih bagus, betul nggak? Nah, maka dari itu nanti kita akan coba praktekkan sama-sama, ya. Maka dari itu Bapak akan tanamkan untuk kalian, yuk mulai hari ini kita banyak-banyak lakukan yang namanya literasi. Ya, sama seperti ember bocor ini. Kayaknya kok dibawa tiap hari bocor gitu kan, kayak kita lihat nggak ada maknanya. Tapi sebelum kita lihat ke sana, ke depannya kita akan lihat buku-buku yang kita baca itu manfaatnya ke depan, bukan sekarang. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Ini Bapak lihat kok kayaknya ada yang kurang, yang nggak masuk siapa ya teman-teman? Sydney kenapa?
Oh, pergi. Terus satu lagi? Minggu yang lalu kita belajar tentang fungsi VLOOKUP. Apa itu fungsi VLOOKUP kemarin? Untuk membuat tabel. Selain itu, ada lagi? Apa yang kamu pelajari? Hah? Untuk apa, Nathan? Silakan. Mencocokkan data. Kali ini kita mau belajar ya mengenai yang namanya kesalahan atau tipe pesan error pada Microsoft Office Excel. Pernah nggak sih kalian nulis rumus, terus kemudian ketika kalian menuliskan rumus, tiba-tiba muncul pesan error? Pernah? Sering? Nah, dari pesan error yang muncul, itu kalau kalian lihat sebenarnya pesan-pesan tersebut punya yang namanya sebuah, ya namanya pesan ya pasti ada informasinya kan. Informasi itu menunjukkan letak kesalahannya. Jadi membantu kita untuk kita tahu salahnya di mana sih, begitu. Bapak ingin sampaikan yang pertama ini teman-teman. Sebelum kita memulai kerja, Bapak mau menyampaikan sesuatu yang penting yaitu tentang keselamatan kerja, ya. Nah, keselamatan kerja itu tolong teman-teman perhatikan benar-benar ya. Untuk kabel-kabel dipastikan aman, ya. Kamu cek silakan, ya. Dicek kabel-kabelnya apakah mengganggu atau tidak. Kemudian pastikan di samping kanan kiri kananmu itu hanya ada barang-barang yang dibutuhkan saja, ya. Karena kalian berkelompok, kalian berdekatan, hati-hati jangan sampai tangan kalian menyenggol laptop atau device teman yang lain sehingga jatuh, ya. Nanti akan susah nantinya, ya. Oke, sudah pasti benar? Sudah pasti aman? Aman ya. Space-nya buat gerak, oke. Kabel-kabel aman? Aman ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya, Bapak akan jelaskan dulu yang pertama tentang capaian pembelajarannya. Ya, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya. Capaian pembelajaran itu karena satu paket ya, dan kita mengambil adalah tipenya untuk bab ini semester ini adalah analisis data. Jadi di sini seperti yang pernah Bapak sampaikan, kita diminta untuk mampu mengakses, mengolah, mengelola, menganalisa ya. Nah, sekarang kita melihat tujuan pembelajaran hari ini apa sih ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, teman-teman, di sini kalian diminta untuk mampu menentukan kesalahan-kesalahan dalam Microsoft Office Excel setelah kalian melihat media pembelajaran, video, ataupun membaca modul, ataupun melihat dari Canva secara mandiri ya. Jadi teman-teman, dari sini Bapak minta untuk kalian nanti bisa mengeksplor atau mencari berbagai macam kesalahan-kesalahan atau tipe pesan error pada Microsoft Office Excel. Ya, itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, setelah kamu bisa menentukan, oh ini ada suatu kesalahan ini, kamu diminta yang kedua adalah mampu menganalisa jenis kesalahan ya pada Microsoft Office Excel dengan diskusi gitu. Yang ketiga, di sini kamu juga mampu untuk mengoreksi. Jadi ketika kamu sudah tahu letak kesalahan di mana, kamu bisa untuk mengkoreksinya. Kemudian yang keempat, setelah kamu belajar keseluruhannya, dari hasil yang kamu pelajari ini, kamu diminta untuk mengkreasikan hasil pembelajarannya. Terima kasih waktu. Sebelumnya silakan kalian bisa kerjakan untuk pretestnya. Ya, silakan digunakan HP-nya ya untuk scan barcode-nya.
Nah, oke, dari Bapak itu ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, Bapak kasih sebuah permasalahannya. Ya, permasalahannya adalah seperti ini teman-teman. Ya, permasalahannya adalah ketika kita diminta sama Pak Juri untuk melaporkan yang namanya hasil informasi atau laporan, ya, di sini. Nah, di sini kita diminta untuk melaporkan nih dengan tertulis. Begitu laporan itu dibuat, ternyata muncul pesan error seperti ini. Ya. Nah, kita diminta untuk memperbaikinya. Itu permasalahan yang Bapak kasih lewat worksheet tadi. Kelompoknya sudah Bapak bentuk? Sudah ya? Kalian sudah bentuk kelompok sama seperti minggu yang lalu. Bapak lihat benar? Nggak berubah berarti ini kelompoknya? Berarti sudah bentuk kelompok, kelompoknya tetap solid seperti ini nih? Ya, oke. Ya udah, baik. Kalau tetap solid, Bapak nggak mempermasalahkan. Oke. Untuk penggunaan LKPD-nya seperti biasa teman-teman, ya. Ada alat dan bahan, ada instruksi kerja, ya, nanti ada juga seperti biasa, ada pretest, kamu diminta untuk scan barcode, bawa HP semua device-nya. Oke. Ya, nanti setelah itu ada worksheet. Worksheet ini seperti biasa, yang minggu kemarin sudah namanya melakukan giliran yang lain, tidak boleh orang yang sama. Ya. Di fungsi if sudah pernah si A. Fungsi VLOOKUP B, berarti hari ini yang C, ya. Oke, diatur teman-teman. Ini ada soal HOTS, di mana soal HOTS-nya adalah yang pertama, kamu diminta untuk menuliskan kesalahan-kesalahan yang kamu temui apa. Setelah itu silakan kamu berdiskusi dengan temanmu. Kemudian dari hasil diskusi temanmu silakan kamu tulis di sini. Ya, itu soal HOTS yang pertama. Nah, soal HOTS yang kedua di sini kamu diminta nanti di worksheet yang Bapak kasih tadi, ya. Worksheet yang Bapak kasih tadi, teman-teman, di sini Bapak kasih tadi itu ada beberapa kesalahan-kesalahan yang teman-teman bisa lihat, ya kan? Ada kesalahan-kesalahan teman-teman di sini. Ya. Nanti oke teman-teman, ini nanti ada pesan-pesan error, nanti silakan teman-teman lihat dan teman-teman nanti coba dengan kelompoknya, pilih. Ini soal HOTS juga teman-teman. Kalian diminta untuk mengevaluasi satu. Silakan nanti dicari pesan errornya di mana. Satu orang tidak boleh sama. Oke, baik. Ya, kalian nggak boleh sama. Silakan di sini dicari. Pertama, kesalahannya apa? Terus cara mengatasinya bagaimana? Ditulis begitu ya. Kemudian screenshot hasilnya. Ya, dan nanti setelah itu kamu diminta, ini soal HOTS yang berikutnya, kamu diminta memilih dari 4 buah pertanyaan ini, kamu pilih satu saja untuk kamu jadikan sebuah karya hasil literasi pembelajaran di A, B, C, atau D ini. Oke teman-teman? Silakan belajar, literasinya dipakai, ya, materi-materi yang Bapak sediakan silakan kalian siapkan untuk kalian baca. Yuk. Dibaca dulu materinya silakan. Ya, ada video, ada modul, Bapak sudah siapkan. Yang suka dengar musik, ada YouTube 2, tinggal pilih yang musiknya bagaimana. Kalau kamu belajarnya pakai musik. Kemudian yang kalian nggak bisa dengar suara atau bisanya fokus, Bapak sudah sediakan. Ada modul ajar. Ya, ada juga materi ajar. Silakan teman-teman bisa lihat di situ, sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Oke?
Oke teman-teman, kalau sudah silakan teman-teman kamu berdiskusi dulu dengan temanmu. Nanti setelah berdiskusi dengan temanmu, baru nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada Bapak. Iya betul, kesimpulannya di situ. Betul. Silakan yang mau bertanya terkait dengan hasil diskusi tadi. Ya. Pada tipe pesan 0 ada arti tidak beririsan. Artinya apa ya? Oke. Ya, teman-teman perhatikan semuanya ke sini. Ada temanmu yang bertanya, ya. Di 0 itu ada tulisan tidak beririsan. Tidak beririsan itu berarti tidak mengacu atau tidak ada pada target. Contoh misalkan, perhatikan. Kalau kamu mau menggunakan sum, max, min, itu kan ada range. Range-nya kan kamu tentukan dari D2 sampai D10. Itu biasanya menggunakan tanda titik 2. Nah, yang namanya tidak beririsan berarti tidak ada tanda titik 2-nya atau tidak ada tanda koma atau titik koma, tergantung dari settingannya. Iya, Jess. Tapi Pak, kalau yang misalnya error ref nih ya Pak, ada referensi sel. Iya. Nah, itu maksudnya apa Pak? Referensi sel. Oke. Referensi sel maksudnya seperti ini. Mari teman-teman lihat ke sini, Bapak jelaskan dulu untuk ref. Ya, kalau ref itu misalkan di sini kita punya angka 5. 6. Oh, sorry, 6. Di sini Bapak ngetiknya 5 tapi munculnya 6. Tangan Bapak beda. Terus kita mau jumlahkan dengan yang di sini nih, teman-teman. Di sini kita punya angka 4. Ini dia 7 ya. Nah, kita mau jumlahkan 6 sama 4 itu di sini tapi sama dengan, kan kita bisa ambil data dari sini ya, betul ya? Kan ditambah dengan di sini 4 begitu kan? Kita tinggal enter. Di sini teman-teman munculnya 10. Sesuai nggak? Sesuai. Kalau kita ganti 7, di sini munculnya pas. Nah, yang dimaksud tidak ada referensi adalah ketika ini kita hapus. Tuh muncul ref. Kita lihat refnya, errornya di mana? Teman-teman perhatikan. D7-nya benar nggak? Tapi yang hilang apa di situ? Sheet 2. Karena sheet 2-nya kita hapus. Itu yang maksudnya tidak ada referensi. Ada lagi yang mau tanya? Ya, gimana Tan? Di error name kan ada define name itu apa sih? Oke. Di error name itu ada define name. Nah, define name itu apa, Pak? Perhatikan di sini. Ini kita hapus ya, kita ganti. Begini teman-teman, misal nih, kita punya angka 6, 5, 4, 3. Kita mau jumlahkan dengan namanya jumlah. Kalau penjumlahan kita pakainya apa kemarin? Sum. Sama dengan sum begini kan? Kita pakainya ini kan?
Betul kan hasilnya? Nah, yang namanya define name itu seperti ini. Kamu klik ke formula, pilih define name, kemudian ganti namanya, misalnya namanya apa? JLH. Ya, kemudian kita ambil sheetnya mulai dari mana? Dari sini. Sini aja ya. Oke, enter. Ingat-ingat JLH ya. Nah, kita mau menggunakan rumus yang sama dengan sum. Kamu nggak usah masukin rank-nya. Kamu tinggal masukkan tadi yang sudah rank-nya kita ganti dengan JLH tadi. Tuh sama. Itu yang dimaksud dengan define name. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa mulai kalian kerjakan worksheet-nya. Ya, sudah menuliskan tadi? Sudah? Oke, ya. Kalau sudah menuliskan hasil ketikan temanmu, silakan dikerjakan worksheet-nya. Kalau sudah, teman-teman silakan ya. Dari LKPD yang tadi, Bapak kan sudah bilang, kamu diminta selain memperbaiki satu saja perbaikan, memilihkan satu tema, kemudian silakan mau dibikin jadi bentuk apa? Video, poster, PowerPoint atau makalah. Disiapkan. Nah, ini dulu dipresentasiin. Silakan. Ya, teman-teman silakan dilihat. Mungkin tidak semua presentasi ya karena keterbatasan waktu, tapi itu nanti silakan jadi penugasan buat kalian. Ini kita lihat teman kita dulu, ya. Turn on. Oke. Ya, silakan. Satu-satu. Jadi kalau kalian lihat yang nomor 6 yang ini tuh tadi yang sini, yang ini itu tuh dapatnya value kan. Dan pertama kan value, terus cek ternyata diskon raportnya ini tuh kayak dash gitu, bukan nomor yang harusnya kita cek waktu tadi gue cek. Ternyata yang sini yang harusnya di bawah 70 yang harus tadi bukan. Jadi sini ada salah satu contoh error yaitu pagar di 0. Ini terjadi karena jika dibagi 0. Ini ditulis Q12 lalu sama dengan adanya ada tanda petik. Oke. Dan tulisan nomor persen. Kesalahannya tadi apa? Value. Letak kesalahannya di Itu. tanda petik. Oke. Sama dengan SAM dan SQM. Nah, itu tuh rumus itu tidak ada di Excel, maka Excel itu tidak mengerti rumus SQM. Jadi saya ganti yang orang nah, saya ganti dari SQM jadi SAM. Oke. Karena dia mau digabung semuanya. Oke, itu hasil temuannya.
Silakan teman-teman, ada komentar? Pertanyaan? Bapak kasih kesempatan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut dengan tema yang dipilih. Persiapan di hari ini adalah kita mencari perbedaan antara error pagar bib/0 dan stack value stack value. Efektifan adalah rumus yang menghasilkan 0 jika pesan error merupakan sejenis pesan yang memberikan petunjuk penyebab dari kesalahan formula dan membantu memperbaiki kesalahan dari formula tersebut. Dari dua error yaitu dari dua error ada dari dua error ini adalah ada nilai yang dibagi dengan angka 0. Sedangkan value adalah tipe data yang dimasukkan salah atau tidak sesuai. Ini kesempatan kami. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada, jelas, yakin? Ya sudah, oke. Kalau sudah jelas, terima kasih buat kelompoknya Jesse, thank you. Ya, silakan boleh duduk kembali. Oke teman-teman, hari ini setidaknya kita sudah belajar, ya. Bermanfaat nggak membaca? Hah? Banget kan? Sebelumnya, sekali lagi, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ada pertanyaan nggak? Udah jelas? Berarti hari ini kita belajar terkait tentang beberapa hal. Yang pertama, kita belajar ada berbagai macam kesalahan yang terjadi dan Excel akan memunculkan suatu peringatan. Peringatan itu membantu kita untuk tahu letak kesalahannya ada di mana. Betul? Yang kedua, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Itu umumnya kesalahan-kesalahan tersebut terletak bukan pada sistemnya tapi karena kitanya. Kita bisa salah input, salah memasukkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati, terutama dalam menuliskan nama rumus. Ya, itu nanti untuk jadi dasar kalian. Yang belum selesai, berarti kelompok kalian angkat tangan. Yang belum selesai bisa melanjutkan di rumah ya. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita mau coba untuk post testnya. Silakan disiapkan HP-nya, kerjakan post testnya. Kita mau lihat hasilnya. Seru nggak? Seru. Susah apa gampang? Gampang. Kenapa gampang? Udah belajar. Makin lebih bagus lo ke depan.
Minta tolong untuk refleksinya, silakan teman-teman isi ya. Oke teman-teman, sudah? Sudah ya. Yuk, kalau sudah kita akan tutup dalam doa. Sebelum kita tutup dalam doa, sudah nggak ada pertanyaan lagi, ini benar? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalian komitmen ya untuk kalian ketika ada pembelajaran lebih enak belajar dulu, ya kan? Kita komitmen pada diri kita sendiri. Kalau next ke depan ada materi, Bapak minta kalian untuk baca dulu supaya lebih mudah dipahami. Ya, yuk kita akan tutup dalam doa. Siapa yang mau tutup dalam doa? Oke, Vian. Iya, Vian. Silakan, Vian. Selamat pagi dan selamat hari raya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami pada pelajaran pada hari Tuhan. Karena kami akan pulang, semoga saat pulang bisa berjalan dengan lancar sampai tujuan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Selamat untuk istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.